Saudara Presiden Joko Widodo menanggapi cuitan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang bercerita soal mimpinya naik kereta bersama dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan juga dirinya. Joko Widodo mengatakan soal mimpi adalah suatu hal yang bagus karena mimpi tersebut bermakna terjalinnya kerjasama antara presiden yang tengah menjabat dan mantan presiden di era sebelumnya, saudara. Apa yang disampaikan SBY menurut Jokowi adalah mimpi masyarakat semua. Bagus. Bagusnya untuk kalau presiden-presiden, mantan presiden itu bekerja sama, bersama-sama membangun negara ini. Ya, itu mimpi kita semuanya. Saya bermimpi di suatu hari Pak Jokowi datang ke rumah saya di Cikeas untuk kemudian bersama-sama menjemput Ibu Megawati di kediamannya. Selanjutnya kami bertiga menuju stasiun Gambir. Ini adalah bagian pertama dalam cuitan Presiden ke-6 sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, SBY menceritakan mimpinya naik kereta api bersama Presiden Jokowi dan Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, di akun Twitternya. Soal cuitan ini, Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan menilai apa yang disampaikan SBY soal mimpi ini sebagai sebuah harapan. Demokrat menyebut jika hal ini bisa terwujud akan menjadi pertemuan penuh makna. setiap pemimpin ada waktunya, atau setiap pemimpin ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya. Ketika engkau sudah menaiki puncaknya, pada saatnya turun juga. Kan kira-kira gitu. Ini pesan negarawan yang menurut saya, yang mendampingi beliau lama sekali, yang saya tangkap itu pesannya. Tidak ada yang lain-lain dari itu. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani pun merespons cerita mimpi SBY dengan menilai mimpi SBY pertanda baik dan berharap para pemimpin Indonesia terdahulu bersatu membangun bangsa. Puan bilang harapan bertemunya Megawati dan SBY terbuka lebar. Ya, mungkin itu menjadi suatu pertanda bahwa bagaimana membangun bangsa dan negara itu harus dilakukan bersama-sama, guyup, adem, ayem, tanpa kemudian merasa yang satu tidak diperhatikan atau yang satu diperhatikan. Ya, sebagai senior-senior bangsa yang sudah punya pengalaman sangat teruji, saya tentu saja juga berharap bahwa situasi adem ayem yang dibangun oleh semua pemimpin yang pernah pernah berjasa pada bangsa dan negara itu bisa ditunjukkan kepada rakyat Indonesia. Cuitan mimpi yang diceritakan SBY itu diunggah sehari setelah Puan dan AHY bertemu pada Minggu pagi lalu. Keduanya pun pamer kemesraan dalam kegiatan olahraga di kawasan Senayan. Pertemuan Puan AHY dan mimpi SBY memunculkan kembali kemungkinan kerjasama Demokrat dan PDI Perjuangan yang hubungannya kerap berbeda sikap politik selama 2 dekade terakhir. Tim Liputan, Kompas TV. Lantas apa makna dari mimpi SBY segerbong dengan Megawati dan juga Joko Widodo? Lalu bagaimana dengan peta koalisi ke depan jelang pemilu 2024 mendatang? Untuk mengulasnya sudah bergabung di Kompas Malam, saudara, pakar komunikasi politik Mas Karim Suryadi. Selamat malam, salam sehat Mas Karim. Selamat malam, salam sehat Yasir. Mas Karim, kalau kita lihat di tweetnya itu ada kalimat pertamanya SBY, saya bermimpi di suatu hari, kemudian kita menyimpulkan bahwa ingin bermimpi sergerbong dengan Joko Widodo dan juga Megawati. Sebagai pakar komunikasi politik nih, apa pesan yang Anda tangkap dari tweetan SBY ini? Ya, pertama saya bukan penafsir mimpi. Namun karena SBY tidak menyebutkan mimpi dalam tidurnya, sehingga saya bisa berani memberikan analisis. Mengapa begitu? Sebab kalau mimpi dalam konteks tidur itu bersifat esoter,
Artinya hanya orang yang mengalami yang tahu dan mungkin dia juga bertanya-tanya. Karena ini diungkapkan dalam bentuk teks ya, bentuk teks Twitter itu, maka orang akan membaca teks itu. Apapun yang ditulis, apakah mimpi, apakah harapan, saya berharap, saya bermimpi, saya berkeinginan, saya bercita-cita, akan dibaca apa adanya. Jadi pertama-tama, mimpi di sini tidak ada hubungannya dengan tidur. Dan kalau kita buka kamus, ada makna mimpi, mimpi itu atau mengalami sesuatu ketika tidur. Ada bermimpi, orang yang mengalami, tapi ada juga kata ketiga, itu memimpikan, yang dalam kamus diterjemahkan, diartikan sebagai menginginkan sesuatu, berharap sesuatu. Lebih condong ke situ ya, menginginkan sesuatu, berharap sesuatu ya? Ya, secara leksikal lebih condong ke situ, itu yang pertama. Oke. Yang kedua, di kumpulan buku ini, ini pasti Anda kenal, ini karena satu perusahaan dengan Anda, ini ditulis dalam rangka ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-65, judulnya Guru-Guru Keluhuran. Penerbit Kompas meminta kepada orang-orang yang hidup 3 zaman menuliskan apa mimpinya. Dan semua tokoh yang hidup di 3 zaman ini mengungkapkan mimpi saya, mimpi saya, mimpi saya, persis seperti kalimat ini. Jadi semuanya bercerita tentang apa yang dia cita-citakan, apa yang dia harapkan. Meskipun konteksnya berbeda-beda. Meskipun konteksnya berbeda-beda. Si Putra misalnya mimpikan tumbuhnya entrepreneurship sejak sampai pensiun. Ada juga yang memimpikan gitu ya, dia mimpi ke angkatan laut, namun karena ketika perang melawan marinir Belanda, jarinya putus dan tidak mungkin orang yang jarinya putus masuk tentara. Jadi mimpi yang ini terminkan seseorang yang keinginannya tidak tercapai karena terjadi situasi hatinya ada di kiri. Kalau lebih eksplisit lagi, lebih detail lagi, kita membacanya seperti apa Mas Karim? Apakah ini adalah kode atau sinyal dari SBY agar adanya kerjasama begitu antara PDIP dan juga Demokrat? Oke, kalau mimpi terkait dengan tidur itu bersifat esoterik. Tapi kalau mimpi dalam pengertian kode kuat, itu maknanya tidak tunggal. Ya, kenapa? Karena tidak ada definisi dan penjelasan. Kita hanya membaca dari sisi konteks. Konteksnya adalah saya bermimpi, ya, saya bermimpi pada suatu hari. Saya bermimpi di suatu hari, esok, lusa, minggu depan. Nah, temuan antara Mahaye dengan Mbak Puan Maharani. Jadi saya melihat ini ada korelasi yang sangat kuat. Boleh jadi apa yang dimimpikan, yang dicita-citakan oleh Pak SBY adalah keinginan yang menggerakkan, yang memotivasi pertemuan ini, sekaligus juga menjadi tujuan. Jadi menurut saya tidak ada hubungan yang lepas. Nah, soal segerbong karang, bisa jadi ini kan kerjasama, tetapi apapun akan terjadi dalam politik. Betul, apapun akan terjadi di politik. Tapi Anda melihatnya seperti apa nih Mas Karim? Karena sebelum SBY mencuit ataupun mengunggah cuitannya itu, AHY, anaknya dan juga putri dari Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani sudah bertemu begitu. Anda melihatnya nanti ke depannya akan seperti apa pola komunikasi politik yang akan dibangun oleh kedua partai ini, PDIP dan juga Demokrat, yang kita lihat bahwa hampir 2 dekade mereka selalu berseberangan sikap politiknya. Oke, soal mencairkan kebekuan komunikasi kan dijelaskan oleh Mbak Puan AHY pada pertemuan dalam konferensi pers. Tapi kita tidak tahu pembicaraan sejam sebelum konferensi pers. Dan bisa jadi mimpinya Pak SBY menjelaskan soal itu secara implisit. Jadi artinya lebih dari sekedar mencairkan kebekuan komunikasi selama 2 dekade, tapi aduan yang lebih jauh dari itu. Misalnya kerjasama politik. Kalaupun misalnya tidak dalam satu gerbong dalam pengertian gerbong koalisi atau gerbong kerjasama bisa diwujudkan misalnya pasca pemilu. Apakah dalam pembentukan kabinet ketika misalnya putaran kedua bergabung gitu ya. Ini yang menarik nih Mas Karim, maaf saya potong, ini terkait dengan kerjasama ini.
Terkait dengan kerjasama ini tentu banyak pihak yang akhirnya melihat bahwa wah ada peluang nih kerjasama antara Demokrat yang kita tahu notabene saat ini condong ke koalisi perubahan mendukung Anies dan PDIP yang memang sudah punya calon yaitu baca presnya Ganjar Pranowo begini. Kemungkinan kerjasama antara dua partai ini menurut Anda besar atau hanya ini hanya cek-cek ombak aja lah? Ya, saya melihat kemungkinan itu terbuka ya. Pertama, karena Demokrat meminta koalisi perubahan segera mengumumkan calon wakil presidennya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa selama 4 pemilu langsung, Demokrat dengan PDIP belum pernah bekerja sama. Tapi kita tidak pernah tahu apa sebenarnya alasan substantif yang membuat kedua partai ini tidak kerjasama. Bolehlah kalau dibilang misalnya karena sama-sama nasionalis. Tapi kan tidak haram nasionalis kawin dengan nasionalis. Toh itu asumsi yang dibuat 50 tahun yang lalu oleh Herbert Feith. Dan faktanya misalnya PDIP bisa kerjasama dengan Nasdem kok sama-sama nasionalis. Jadi menurut saya ini bukan perkara itu, tapi murni karena ada kebekuan komunikasi antara Pak SBY dan Ibu Megawati Soekarnoputri. Oleh karena itu saya katakan lagi, maka ini sumbatannya adalah sumbatan komunikatif gitu ya, bukan malah substantif. Baik, ini yang berusaha untuk dicairkan ya oleh pertemuan antara AHY dan juga Puan, kemudian cuitan dari mimpi SBY ini ya. Kita nantikan ya, Mas Karim, seperti kata Anda ada pembekuan komunikasi di sini. Kedepannya seperti apa ya? Pertemuan Puan. Ya, pertemuan AHY dan Puan itu adalah konteksnya dan mimpinya SBY itu adalah kontennya. Baik, kita nantikan nih apa selanjutnya kejutan yang ditampilkan, yang dimunculkan ke publik ya, Mas Karim, antara PDIP dan juga Demokrat. Apalagi ini menjelang pemilu dan juga pengumuman siapa nih bacawa presnya gitu. Terima kasih Mas Karim Suryadi, pakar komunikasi politik telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Karim.